Wahyu Muhammad Hidayat. Saya dari kelas 10 IPS 2. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran penulisan laporan penelitian sosial. Kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kali ini itu untuk dapat mampu mempelajari menyusun garis besar laporan, menyusun laporan hasil penelitian, membuat laporan penelitian, lalu mempresentasikan hasil penelitian. Lanjut, kata pengantar, tahap akhir dari suatu penelitian adalah menulis laporan. Penulisan laporan itu bertujuan untuk mengetahui dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Lanjut, jadi ada syarat-syarat penulisan laporan. Syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah menulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu ditujukan. Lalu yang kedua, penulis laporan harus langkah demi langkah mengemukakan secara jelas termasuk alasan mengapa hal itu dilakukan. Yang ketiga, penulisan laporan itu harus mengetahui bahwa latar belakang minat pembaca laporan itu tidaklah sama. Yang keempat, penulis laporan harus menggunakan bahasa yang komunikatif baik dan benar, lalu sistematis. Sistematis itu adalah langkah-langkahnya harus sesuai dan benar. Lanjut, langkah-langkah penulisan laporan. Langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan topik. Topik yang ditentukan itu harus menarik peminat pembaca, kemudian memiliki data-data yang lengkap. Selanjutnya itu yang kedua itu merumuskan masalah dan tujuan. Yang ketiga, menentukan hipotesis atau jawaban sementara. Lalu keempat, menentukan sampel. Yang kelima, menentukan kuesioner. Yang keenam, mengolah data atau tabulasi data atau menggunakan tabel data. Selanjutnya ini adalah susunan penulisan laporan penelitian sosial. Itu ada 3. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Yang pertama dulu. Yang pertama, pembuka itu terdapat judul, kata pengantar, lalu daftar isi, daftar tabel. Lalu bagian isi. Bagian isi ini dibagi lagi menjadi 5 bab. Yang bab pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, bab kedua ini landasan teori. Bab ketiga, metodologi penelitian. Bab keempat, pembahasan masalah. Bab kelima, penutup. Kita masuk ke ini. Bab pertama ini terdapat latar belakang masalah, lalu terdapat rumusan masalah, hipotesis, tujuan, lalu dan manfaat. Di bab kedua ini adalah teori-teori yang kita gunakan mendapatkan jawaban dari masalah tersebut, yaitu tujuan pustaka, kerangka teori. Lalu di bab ketiga ini terdapat lokasi, objek, lalu orang-orang yang kita ingin jadikan kuesioner. Lalu di bab keempat ini pembahasan masalah ini jawaban dari rumusan masalah. Lalu di bab kelima penutup itu terdapat simpulan dan saran. Lalu yang ketiga penutup. Di penutup ini terdapat daftar pusaka dan indeks. Indeks itu seperti untuk nama-nama lain. Lalu selanjutnya ini kita ke contoh penulisan daftar pustaka yang benar. Contoh ini yang pertama ini seperti ini. Nama Brayman Alan 2012, judul buku Social Research Methods, New York Oxford University Press, atau seperti yang ini yang kedua bisa juga, yaitu Brayman Alan, judul buku Social Research Methods, New York Oxford University Press 2012. Jadi sudah sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah